Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Iya, pada hari ini kita memasuki pertemuan ketiga coaching klinik pendidikan keterampilan hidup. Pada hari ini kita akan bahas analisa tantangan utama dan solusi penerapan PKH di sekolah Bapak dan Ibu. Izin share screen dulu Bapak dan Ibu. Iya, Bapak dan Ibu, pertemuan ketiga ini, mohon maaf, ini bukan angkatan kedua, Bapak Ibu ya, mohon maaf, belum diedit. Angkatan ketiga, kelompok 1 dengan saya, Ade Nasrullah, kita akan membahas analisa tantangan utama dan solusi untuk rencana penerapan di sekolah. Nah, diharapkan setelah Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan ini, Bapak dan Ibu mampu membuat dan mengumpulkan analisa singkat tantangan utama apa saja yang Bapak Ibu temui dalam menerapkan PKH ini di sekolah tempat Bapak dan Ibu. Dan nanti solusinya apa saja yang bisa Bapak dan Ibu lakukan untuk mengatasi tantangan utama tersebut. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, saya sampaikan kembali, ada dua istilah yang harus dipahami bersama. Yang pertama ada pengimbasan dari PKH ini, yang kedua ada penerapan. Nah, untuk pengimbasan adalah mensosialisasikan program PKH ini kepada pihak lain, bisa kepada guru, baik di tempat Bapak dan Ibu bertugas, atau di komunitas, bisa MGMP atau komunitas yang lain, juga bisa kepada orang tua atau wali murid, wali siswa, dan juga bisa kepada masyarakat secara umum. Nah, yang kedua adalah penerapan. Kalau penerapan ini menyampaikan materi PKH kepada siswa di tempat Bapak dan Ibu bertugas. Nah, nanti Bapak dan Ibu mengumpulkan analisa ini dalam bentuk format, nanti akan di-share formatnya, dan bobot nilai untuk tugas yang kedua ini 20. Nah, baik Bapak dan Ibu, dalam penerapan pendidikan keterampilan hidup di sekolah tempat Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu akan menemukan tantangan-tantangan atau yang menjadi halangan bagi Bapak dan Ibu untuk menerapkan program PKH ini kepada siswa. Nah, sekarang kita akan diskusikan tantangannya apa saja yang Bapak dan Ibu temukan dan solusinya apa. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan sama-sama berdiskusi dengan menggunakan Google Doc. Bagi Bapak dan Ibu diharapkan aktif dalam kegiatan diskusi ini, karena ini menjadi penilaian untuk saya dalam kelulusan Bapak dan Ibu. Tapi jangan khawatir, bagi Bapak dan Ibu yang tidak bisa membuka Google Doc ini, boleh nanti di akhir Bapak dan Ibu menyampaikan tentang utamanya apa dan solusinya apa secara lisan. Nanti kita akan bantu untuk menuliskannya. Sebentar, Bapak dan Ibu. Iya, analisa tentang utama dan solusi penerapan PKH di sekolah. Silahkan Bapak dan Ibu, ini kita akan diskusi bersama-sama. Ini formatnya sudah ada di sini, sudah tampil. Untuk nama
Dan unit kerja untuk sekarang tidak usah diisi Bapak dan Ibu. Ini diisi saja nanti ketika Bapak dan Ibu mengumpulkan tugas di format yang akan dibagikan. Nah, sekarang kita akan diskusikan kira-kira tantangan utamanya apa. Di sini saya sudah buatkan kolomnya. Untuk tantangan utama yang pertama apa, yang solusinya apa. Nah, sekarang silahkan Bapak dan Ibu boleh menuliskan mulai dari tantangan utamanya apa, nanti solusinya apa. Untuk yang pertama, Bapak dan Ibu silahkan untuk menuliskan tantangan utamanya. Silahkan boleh dari siapa dulu? Maaf Pak Ade, Ya, boleh tanya? ya Saya silahkan Ibu. kalau buka banyak jendela suka mati zoomnya, jadi saya kayaknya ngomong aja nanti aja pas ngumpulin tugas Pak. Boleh, silahkan. Iya. Ya, silakan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu, ini kita satu-satu Bu ya. Kita lihat dulu ini sudah ada yang menuliskan tantangan utamanya. Dan di akhir setelah Ibu dan Bapak menulis, silahkan tulis nama dari Bapak dan Ibu. Ini sudah ada yang menulis, lupa materi yang pernah dipelajari mungkin ya, karena sudah lama. Oke, Pak Daniel Kristanto, terima kasih. Nah, silahkan Bapak dan Ibu boleh ikut menuliskan solusinya kira-kira apa Bapak dan Ibu. Mohon maaf Pak Daniel mohon maaf satu dulu Pak ya, tantangan utamanya satu dulu, nanti solusinya apa kita bahas dulu. Tantangan utama dari Pak Daniel, lupa materi yang pernah dipelajari karena sudah lama. Silakan Bapak dan Ibu boleh berdiskusi, solusinya apa Bapak dan Ibu. Silakan ditulis langsung di kolom solusi. Kalau saya ngomong boleh langsung. Boleh, silakan Ibu. Silakan Ibu. Ini solusi untuk Pak Daniel atau untuk solusi misalnya saya? Pak Daniel dulu Ibu, ini yang lupa materi. Oh, berarti ya membuka kembali materi yang diberikan kemarin. Oke, terima kasih Ibu. Ingin bertanya Pak, apakah masih bisa dibuka Pak untuk materi PKH yang tempo hari kita belajar itu? Mohon maaf Bapak, saya belum bisa mencoba membuka. Boleh silakan nanti Bapak dicoba sendiri Bapak ya. Saya beberapa waktu lalu saya nyoba tidak bisa, jadi iya. hanya cuma downloadan materi-materi saja yang masuk. Oh, dan iya. itu sudah berapa bulan yang lalu karena memang sudah cukup lama. Iya. Mungkin nanti saya akan bantu untuk share modulnya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah memberikan solusinya. Mohon di akhir setelah Bapak dan Ibu menuliskan, ditulis nama Bapak dan Ibu. Dan mohon kalau bisa satu saja dulu solusinya dari setiap Bapak dan Ibu untuk memberi kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang lain. Iya, terima kasih. Ini sudah ada yang memberikan solusi. Yang pertama memberi tambahan pelajaran dari Pak Nur Cahya Wahyu Atmaja. Terima kasih Pak Nur Cahya. Yang kedua membuat media pembelajaran berupa video dari Pak Dani Arianto. Terima kasih Pak Dani. Yang ketiga, guru membantu membuat ringkasan materi terhadap siswa dan share via WA Group dalam bentuk dokumen Word, dalam dokumen atau Word, karena mungkin tidak semua peserta didik memiliki buku pelajaran. Selain itu diadakan kuis dari Ibu Niken Puspa Wardani. Terima kasih Ibu Niken.
Yang selanjutnya, tadi dari Ibu Khadijah membuka kembali materi yang sudah diberikan. Oke. Dari Ibu Mahareni Kodri, belajar bersama kawan sejawat atau bertanya terhadap teman sejawat. Terima kasih Ibu Mahareni Kodri. Selanjutnya dari Ibu Monika, guru membuka kembali materi yang sudah di-download ketika mengikuti pendidikan PKH dan mencari media pembelajaran yang relevan dengan tema-tema PKH. Terima kasih Ibu Monika. Barangkali ada yang ingin menambahkan kembali, silakan Bapak dan Ibu. Atau kita lanjut? Ya, silakan. Kalau ada yang mau menambahkan untuk solusi dari permasalahan yang pertama, tentang utama yang pertama. Maaf Pak. Ya, silakan Ibu. Itu maksudnya terhadap siswa atau gurunya ya? Maksudnya gimana Bu? Itu analisa tantangan utama kan? Iya, analisa tantangan utama penerapan PKH di sekolah. Ini berarti kalau penerapan ini kepada siswa, Ibu, memberikan materi kepada siswa. Bagaimana yang tantangannya apa ketika Bapak dan Ibu akan atau ketika mulai memberikan materi PKH ini kepada siswa. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Ibu. Oke, baik Ibu, Bapak, kita ke tantangan utama yang kedua. Bapak Ibu, silahkan boleh dari siapa? Ini tantangan utama yang kedua, boleh? Boleh Pak. Silahkan, boleh. Ibu, boleh. Ibu. Ya, silahkan. Ya. Kurangnya sinergitas sekolah dengan orang tua. Bagaimana? Diulangi Ibu. Kurangnya sinergitas. Ya. Kurangnya sinergitas. Ya. Sekolah dengan orang tua. Baik. Sehingga anak tidak fokus dalam mengenal dirinya. Oke, kurangnya sinergitas. Kita ini ada dua permasalahan utama Bu ya. Silakan Bapak dan Ibu yang sedang menuliskan di tantangan utama yang kedua, silakan dilanjutkan. Saya akan menuliskan dulu dari Ibu Khadijah Bu ya. Iya, betul Pak. Ya, sinergitas antara orang tua dengan sekolah. Orang tua dengan sekolah. Dengan sekolah, ya. Sehingga anak mengalami disorientasi terhadap dirinya. Sehingga, ya, mohon maaf diganti Bu ya, peserta didik, ya. Mengalami disorientasi terhadap dirinya. Ya, terima kasih Ibu Khadijah. Sama-sama Bapak, terima kasih juga. Kita ke ini dulu ya, ke ini nih, ke tantangan utama yang kedua Ibu ya. Tantangan utama yang kedua dari Ibu Nani. Guru teman yang diberi pengibasan kurang respon dengan program PKH. Nah, bagaimana solusinya ketika kita berhadapan dengan teman guru yang kurang responnya tidak baik dengan PKH ini? Kita melakukan persuasi, Pak. Persuasi yang lebih halus. Itu yang saya lakukan kemarin. Iya, melakukan persuasi yang halus. Persuasi. Bentar. Dan yang halus dan bercerita dulu apa saja yang dihadapi di depan, baru kita melakukan propaganda kepadanya. Bercerita, maksudnya bagaimana Bu bercerita kembali? Bercerita gini, dia kan misalnya mengeluh mengenai anak, ya kan? Ini kan kebetulan banyak PKH ini bercerita mengenai masalah biologi kalau saya tidak salah, karena kan kemarin saya langsung waktu ikut PKH itu berpikir ini kayak pelajaran gue zaman dulu gitu kan? Ya. Nah, si orang tua ini, si guru ini cerita. Nah, dari cerita itu kita bawa lagi. Nah, makanya ikut PKH karena di sana kita akan dapat banyak begini gitu. Jadi cerita dia kita respon, kita juga bercerita kalau menghadapi masalah
seperti anak yang pacaran atau anak yang kurang mampu, yang tadi di atas masalah yang tadi saya omongkan yaitu disorientasi gitu. Baru setelah kita cerita dan kita juga menyambung cerita dia, kita dengarkan, kita bilang, makanya ikut PKH walaupun memang tugasnya ada, tapi itu kan udah tanggung jawab kita sebagai guru supaya kita mendapatkan paradigma baru dalam menangani anak. Saya bilang gitu kalau kemarin, Pak. Jadi sharing dulu temuan-temuan, mungkin Bu ya, temuan-temuan dari anak seperti apa, dan nanti kita tawarkan sebenarnya solusinya ada di PKH ini, gitu Bu ya. Iya, betul Pak. Oke, bentar. Mungkin seperti itu, Ibu ya, kurang lebih? Ya, kurang lebih sama. Ya. Bapak dan Ibu, mohon maaf bagi yang Bapak Ibu belum menuliskan nama Bapak dan Ibu, silahkan tulis di akhir tulisan Bapak dan Ibu. Mohon maaf, salah ya. Iya, silakan Bapak dan Ibu. Ada yang ingin menambahkan lagi? Silakan. Saya coba buka di HP ya, Pak. Boleh, silakan Ibu. Ya, kita akan bahas yang kedua, tantangan utama yang kedua. Tadi teman guru kita kurang respon atau responnya kurang baik ketika ketika kita menyampaikan pembahasan kepada beliau. Nah, solusinya dari Pak Daniel Kristanto, terkadang guru kurang merespon karena tidak mengerti manfaat yang didapat dari program sasaran pendekatan secara personal untuk menyampaikan materi dan manfaat yang ada. Oke, terima kasih kepada Pak Daniel. Jadi kita diberikan dulu manfaatnya dari PKH ini. Terima kasih Bapak Daniel. Yang kedua dari Pak Nur Cahya memberi materi atau dalam bentuk file PKH dan menjelaskan secara berulang-ulang kepada teman kita. Ya, terima kasih Pak Nur Cahya. Selanjutnya dari Ibu Khadijah tadi melakukan persuasi yang halus, yang baik, dan sharing permasalahan yang dialami peserta didik dan menawarkan solusinya dari materi yang ada di PKH. Yang selanjutnya dari Ibu Maharini Kodri melakukan pendekatan persuasif dan bercerita pengalaman tentang kok sama ya? Dan pengalaman yang bercerita pengalaman tentang kegunaan mengikuti PKH. Oke, baik. Ya, silakan Ibu diedit kembali. Melakukan pendekatan persuasif dan menyampaikan kegunaan atau manfaat dari mengikuti pendidikan keterampilan hidup ini. Ya, terima kasih Ibu Maharini Kodri. Selanjutnya Bapak dan Ibu silakan, ada yang mau menambahkan? Bapak dan Ibu yang lain yang tidak bisa membuka Google Doc boleh secara lisan saja disampaikan, nanti dibantu untuk penulisannya. Pak Made atau Bapak dan Ibu yang lain silakan boleh ikut berpartisipasi silakan. Apa kita lanjut ke tantangan yang ketiga? Oke. Kurangnya sinergitas antara orang tua dengan sekolah sehingga peserta didik mengalami disorientasi terhadap dirinya. Dari Ibu Khadijah.
Solusinya dari Pak Daniel melakukan jadwal konseling secara terjadwal dengan orang tua pada semester pertama masuk sekolah, serta membangun persepsi bahwa pemanggilan orang tua tidak selalu anak bermasalah. Melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah yang sederhana. Oke, terima kasih Pak Daniel. Yang kedua, solusi dari Ibu Maharani Kodri mempelajari profil orang tua peserta didik dan menjawab tantangan yang ada secara bersama. Dari Ibu Maharani, terima kasih. Selanjutnya dari Ibu Nani, membangun komunitas dengan orang tua atau wali murid. Oke, terima kasih Ibu Nani. Selanjutnya Ibu Laili, dari Ibu Laili, peran wali kelas untuk menyampaikan keadaan peserta didik di sekolah kepada orang tua atau walinya. Oke. Jadi ada kolaborasi dengan wali kelas, orang tua, dan juga kita. Oke, terima kasih Ibu Laili. Yang selanjutnya membangun komunikasi antara sekolah dengan orang tua yang lebih intens dan lebih baik lagi, dari Ibu Niken Puspawardani. Terima kasih Ibu Niken. Dari Ibu Monika, membangun komunikasi yang baik dengan orang tua serta melakukan diskusi dengan orang tua. Oke, terima kasih. Melakukan kunjungan ke rumah, home visit peserta didik yang memerlukan perhatian khusus, ya, dari Pak Made Apriawan. Terima kasih Pak Made. Selanjutnya kolaborasi antara guru, wali kelas, dan orang tua. Oke, terima kasih Pak Nur Cahya Wahyu. Ya, sepertinya diskusi kita asik ya, Bapak dan Ibu aktif. Terima kasih. Kita berlanjut ke solusi yang keempat. Tantangan utama yang keempat. Tantangan utama yang keempat dari Pak Dani Arianto. Soft skill yang sering terlupakan dan terlalu fokus ke hard skill. Contoh di lowongan kerja lebih menekankan soft skill. Oke. Melibatkan penilaian akademik yang bermakna sesuai dengan materi yang ada sehingga menerapkan piramida Edgar. Oke, terima kasih Pak Daniel. Mengajak untuk menyelami persoalan peserta didik di masa digital dan membandingkan dengan zaman dulu yang meminta untuk membuka cakrawala berpikir. Oke, Ibu Khadijah, terima kasih sudah bisa menyampaikan langsung. Menerapkan materi keterampilan hidup pada saat kegiatan belajar di kelas yang berhubungan dengan materi. Ibu Nanung Nurhayati, terima kasih. Kolaborasi dengan industri sehingga budaya kerja terserap ke siswa. Pak Nur Cahya, oke, terima kasih. Kita lanjut ke tantangan utama yang selanjutnya, yang kelima berarti Bapak Ibu ya. Sebentar. Oke, tentang utama yang kelima silahkan boleh dilanjutkan dari siapa, silahkan. Saya harap ikut aktif semua Bapak Ibu ya, silahkan. Tantangan utama penerapan, ingat Bapak Ibu, penerapan program pendidikan keterampilan hidup kepada siswa, tantangannya apa?
yang menjadi tantangan Bapak dan Ibu dalam menyampaikan materi PKH kepada siswa apa? Silakan, boleh. Siapa dulu? Silakan. Ya, saya Pak. Silakan dari Ibu siapa? Bu Yuni. Bu Tanggeng. Yuni, Tanggeng. Ya, silakan Bu Yuni. Di saya ini Pak, dalam melakukan daring, anak kurang antusias mengikuti pembelajaran. Ya, nggak tahu entah kenapa ya, nggak tahu kuota atau jaringan atau apa, tapi anak itu nggak mau gitu. Oke, sebentar saya bantu menuliskannya. Ya, dalam melaksanakan pembelajaran daring, anak kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Kurang peserta didik, kurang aktif saja Bu ya. Ya. Dalam mengikuti pembelajaran daring. Pembelajaran daring. Oke, baik. Oke, silakan Bapak dan Ibu dari Ibu siapa Bu? Yuniarsa. Ya, Yuniarsa. Oke, terima kasih Ibu Yuni. Silakan Bapak dan Ibu, solusinya apa? Ya, silakan boleh secara mendetail disampaikan solusinya. Ya, sudah ada 4 orang yang memberikan solusi. Oke. Silakan Bapak dan Ibu. Jangan lupa untuk menuliskan nama Bapak dan Ibu di akhir pendapat Bapak dan Ibu. Izin Pak Ade, kenapa tanggapan dari Bu Yuniarsi saya nggak kebaca ya? Di ini saya, di Google Form saya ya? Dari Ibu Yuniarsa tidak terbaca. Yang mananya Ibu? Koneksi internet Ibu. Ya, mungkin koneksi internetnya down, ada kemungkinan. Tapi kalau Zoom itu jelas, kalau dalam Zoom ini kalau jelas sekali. Karena bandwidth-nya untuk Zoom itu kecil Ibu. Tapi kalau untuk Google Docs ini kan diakses oleh banyak orang. Jadi ada kemungkinan membutuhkan bandwidth yang lebih besar. Oh, izin, terima kasih. Terima kasih infonya. Ya, terima kasih Pak atas informasinya. Ya, silakan Bapak dan Ibu dilanjutkan. Oke, 1, 2, 3 orang. Silakan Bapak dan Ibu fokus ke yang Bapak Ibu ketik Bu ya. Oke, kita bacakan dulu dari yang sudah selesai menuliskan. Solusi dari Ibu Yuni, peserta didik kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran daring. Solusinya dari Ibu Hadijah, mengupgrade diri lebih dan lebih lagi, serta meyakinkan diri bahwa peserta didik adalah unik, mereka bisa merubah lebih baik lagi karena memang kita guru adalah pendidik, jadi tidak mudah menyerah sebagai agent of changeable. Boleh lebih difokuskan lagi, dispesifikan lagi Ibu solusinya kepada tantangan utama yang disampaikan oleh Ibu Yuniarsa terkait peserta didik kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran daring. Jadi mungkin kan di sini salah satu cara untuk menyampaikan materi PKH ini secara daring. Dan bagaimana solusinya ketika banyak di antara siswa kita yang kurang aktif ketika pembelajaran daring. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Saya tambahin pakai ngomong, Pak. Oh iya, silakan Ibu. Maksudnya mengupgrade diri karena itu juga saya hadapi setiap hari, Pak. Jadi gini. Ya.
kan awalnya itu saya waktu pembelajaran daring, sebenarnya sebelum jauh pandemi saya sudah melakukan pembelajaran daring. Tapi pada saat sebelum pandemi mereka memang enak diajaknya karena mungkin masih baru ya. Terus nilainya pun bagus-bagus. Nah begitu pembelajaran daring penuh, mereka memang mengalami lunglai, lemas, kurang motivasi. Nah saya ubah, yaitu upgrade dirinya salah satunya adalah pertama dari kitanya guru, itu sabar. Terus yang kedua saya membuat flyer motivasi melalui aplikasi Canva. Itu salah satunya upgrade dirinya. Oh iya. Jadi motivasinya itu berupa informasi digital dari flyer Canva yang dikirim di grup GCR, di grup WA. Itu satu. Yang kedua, kita kan guru seringkali menilai itu hanya menegur anak yang salah. Sementara anak yang misalnya nilainya 100 atau apa kita abaikan. Nah, saya ubah yaitu menjadi 2. Anak yang bagus kita berikan pesan atau motivasi yang baik, misalnya you're very excellent gitu. Terus anak yang kurang baik atau lemas, saya selalu mengatakan dari awal dari yang halus dulu, yaitu kan kamu lagi sekolah, mestinya punya kesadaran dong gitu. Jadi selalu ini terus sabar sampai titik darah penghabisan seperti kemarin kelas 9, padahal udah ujian sekolah masih ada yang tugasnya menumpuk. Nah, jadi upgrade diri yang saya maksud tadi dari segi IT, nggak hanya IT berupa media pembelajaran, tapi juga motivasi gitu. Baik. Terus dari segi penilaian tidak hanya memberi nilai doang, tapi juga ada narasinya, gitu loh Pak. Iya. Terima kasih Ibu Khadijah, luar biasa ini. Jadi mungkin nanti boleh ditambahkan lagi lebih spesifik Ibu ya. Apa dirinya dalam hal misalkan pembuatan media pembelajaran yang lebih menarik dengan salah satu contohnya menggunakan media Canva untuk menuliskan atau bisa juga dalam video Bu ya, motivasi-motivasi untuk anak didik sehingga mereka bisa lebih semangat lagi dalam melaksanakan pembelajaran daring seperti itu Bu ya, dan juga memberikan penilaian dan juga motivasi juga kepada tidak hanya kepada siswa yang nilainya bagus, tetapi juga memotivasi bagi mereka yang nilainya kurang atau motivasinya kurang. Seperti itu Bu ya, kurang lebih. Ya. Oke. Terima kasih Ibu. Yang kedua dari Ibu Laili Wahyu, menggunakan media pembelajaran yang menarik, seperti membuat video yang di-upload di YouTube sehingga materi bisa tersampaikan dengan baik. Oke, terima kasih Ibu Laili. Selanjutnya, membuat media pembelajaran yang menarik. Sama video animasi atau berupa PPT yang terdapat suara guru tersebut. Menyampaikan materi tidak menonton sesekali, melakukan Google Meet. Dengan peserta didik, berdiskusi aktif dengan peserta didik dengan cara peserta didik memberikan ide dan ditulis di Google Slide dan didiskusikan dengan temannya. Terima kasih dari Ibu Monika. Selanjutnya dari Ibu Niken, dikaji terlebih dahulu alasan peserta didik tidak aktif. Jika karena masalah kuota, maka sebaiknya peserta didik mengikuti pembelajaran luring. Namun jika ada faktor lain karena medianya, maka guru harus lebih memberikan atau membuat media yang lebih menarik dan inovatif. Ibu Niken Puspa Wardani, terima kasih. Selanjutnya dari Pak Daniel, menerapkan pembelajaran yang bervariatif, semisal dalam bentuk proyek dan performance, serta melibatkan media-media sosial yang ada, membuat game-game edukasi. Terima kasih, luar biasa. Memberikan motivasi, semangat belajar, bahwa dalam kondisi apapun, khususnya dalam kondisi pandemi ini,
agar tetap semangat belajar dengan menyesuaikan keadaan. Dari Ibu Nanung Nurhayati. Terima kasih Ibu Nanung. Pembelajaran jangan hanya berpusat pada guru, tetapi lebih mengaktifkan siswa. Active learning akan tetapi tidak mudah, tidak semudah yang dibayangkan. Oke, bisa menggunakan Google Doc, maaf, Google Doc, apa ini kurang jelas? Mentimeter, ya terima kasih. Bisa juga melalui Jamboard atau yang lainnya, kayak media yang ada di Google ya secara online. Terima kasih. Solusinya, yang selanjutnya pembelajaran blended, oke, teori dan praktek. Oke, guru melakukan refleksi diri, berusaha menemukan masalah yang ada, apakah dari pihak guru atau siswa. Apabila masalah dari kekurangan guru, maka perlu melakukan usaha dengan metode pembelajaran yang lebih baik dan menarik bagi siswa. Apabila masalah dari siswa, maka kita perlu cari masalah seperti apa, kendala sarana atau masalah lain. Kalau ditemukan masalah pada siswa, maka kita harus berkomunikasi dengan wali kelas, guru bimbingan konseling, dan wali murid. Oke, Bu Nani, terima kasih. Ibu Anissa, jika terkendala dengan jaringan, mungkin bisa dari sekolah menyediakan sarana Wi-Fi atau bisa mendaftarkan nomor HP siswa untuk mendapatkan kuota belajar dari pemerintah. Oke, terima kasih Ibu Nani. Nomor inovasi dan pembelajaran dari Ibu Maharani Kodri. Oke. Ini pada kelas yang lebih tinggi di SMA sudah merasa pernah belajar pada jenjang sebelumnya dan mereka sudah tahu sehingga mengakibatkan kurangnya semangat belajar siswa. Pak Daniel ini permasalahan utama yang lain, Bapak ya? Benar Pak. Jadi ya, kalau di jenjang SMA itu kadang merasa sudah pernah tahu. Iya betul. Sehingga informasi yang sudah usang sebetulnya itu yang agak kesulitan diterapkan. Contoh seperti makanan sehat dan sebagainya, itu sedikit tidak relevan dengan pembelajaran di SMA. Iya. Baik, jadi tantangan utama yang dihadapi Pak Daniel adalah khususnya di jenjang SMA sudah merasa pernah belajar materi yang ada di PKH di jenjang sebelumnya sehingga mereka merasa sudah tahu sehingga mengakibatkan kurangnya semangat belajar dari siswa tersebut. Silakan solusinya apa Bapak dan Ibu? Boleh dituliskan, silakan. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, silakan Bapak dan Ibu untuk menuliskan solusinya dari permasalahan yang disampaikan, dari tantangan utama yang disampaikan oleh Pak Daniel.
Mohon maaf, boleh di-unmute dulu. Boleh di-mute dulu Bapak dan Ibu mic-nya. Bapak dan Ibu yang belum mematikan mikrofon, mohon untuk mematikan dulu. Ya, kita bacakan yang sudah selesai memberikan solusinya dari Ibu Maharani Kodri. Generalisasi dalam pembelajaran. Iya, bisa nanti boleh dideskripsikan lebih lanjut Ibu ya. Materi yang berkelanjutan. Oke. Tidak ada yang tidak mungkin. Kita lakukan pendekatan yang lebih intens ke siswa meskipun pada jenjang atas tentang materi yang ada. Oke. Dari Pak Made Apriawan mengajarkan materi yang lebih relevan dengan kehidupan setelah masa SMA, seperti bagaimana menyelesaikan konflik agar tidak tawuran, mengenal potensi diri agar siap kerja atau mantap melanjutkan kuliah, menyadari pentingnya menjaga lingkungan, mengingat bahwa sudah banyak kerusakan alam yang terjadi. Oke. Terima kasih Pak Made. Ibu Nanik, tidak ada yang tak mungkin, kita bisa oke, sudah ya. Menerapkan ice breaking dulu sebelum materi, setelah ice breaking barulah dibawakan materi dengan media yang kreatif seperti dalam bentuk komik yang dekat dengan zamannya mereka. Oke, terima kasih Ibu Dija. Daripada Pak Dani Arianto, pembelajaran bisa dilakukan dengan metode PJBL, Project Based Learning, sehingga anak-anak bisa terbiasa ketika ada tuntutan. Oke. Materi dikemas menjadi lebih menarik lagi sehingga peserta didik menjadi lebih semangat. Selain itu, setelah materi selesai diberikan kuis atau game dan siswa diberikan reward sehingga dalam mengikuti pembelajaran peserta didik menjadi lebih antusias. Oke, dari Ibu Niken. Terima kasih Bu Niken. Iya. Mohon maaf, ini yang sedang mengetik materi dibuat lebih menarik dan pembelajaran lebih ke personal dari siswa tersebut. Dari Pak Nurcah, ya. Keluhan orang tua, ini permasalahan atau solusi? Bapak yang sedang mengetik. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, kita bacakan saja. Kalau orang tua siswa SMK yang menyampaikan bahwa anaknya tidak mandiri, selalu mengandalkan orang tua, ini menunjukkan bahwa materi PKH sangat membutuhkan materi ini, sehingga perlu bantuan orang tua. Oke. Baik, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, apa dari Ibu Nanung? Ya, terima kasih Bu Nanung. Bapak dan Ibu, apa kita akan lanjutkan kembali untuk untuk menganalisa tentang utama yang lain atau dirasa cukup Bapak dan Ibu? Cukup Pak, saya rasa Pak. Oke, kalau begitu kita untuk diskusi ini kita sampai di sini dulu Bapak dan Ibu ya, dengan menggunakan dokumen doc ini luar biasa. Saya sangat senang bisa berdiskusi dengan Bapak dan Ibu yang sangat antusias dengan menggunakan Google Doc ini. Dan ini Bapak dan Ibu
menjadi bahan bagi Bapak dan Ibu untuk mengerjakan tugas yang kedua di coaching klinik kita kali ini. Jadi tugasnya adalah analisa tentang utama dan solusi untuk rencana penerapan PKH di sekolah. Ingat Bapak dan Ibu, saya sampaikan kembali, penerapan PKH di sini maksudnya adalah menyampaikan materi PKH kepada siswa, itu adalah penerapan. Kalau pengimbasan itu menyampaikan program PKH ini kepada orang tua, guru-guru, atau masyarakat secara umum. Gitu. Jadi analisa tantangan utama di sini lebih fokus kepada bagaimana tantangan apa yang Bapak dan Ibu temukan ketika Bapak dan Ibu menyampaikan materi ini kepada siswa di sekolah tempat Bapak dan Ibu. Oke. Baik Bapak dan Ibu, ini kita sudah berdiskusi, sudah ada 6 kalau tidak salah ya, 6 tantangan utama. Nah, ini menjadi bahan untuk Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu buat tantangan utama apa saja yang Bapak Ibu alami ketika akan atau ketika mungkin ada yang sudah melakukan kegiatan penerapan ini, penerapan materi PKH ini kepada siswa, kira-kira tantangannya apa, dan silakan ditulis solusinya apa, silakan dibuat solusinya semendetail mungkin sehingga kita bisa memahami solusi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Silakan buat sebanyak mungkin, minimal satu halaman format yang akan diberikan nanti bisa diisi lebih banyak, tentunya lebih bagus lagi. Silakan, dan contohnya yang sudah kita laksanakan ini ya, materi contoh dari tantangan dan solusinya seperti ini. Silakan Bapak dan Ibu membuat sendiri, tentunya tidak harus sama dan tidak mungkin sama seperti yang sudah kita bahas ini, karena mungkin solusi dan tantangan utama dan solusinya tentunya akan berbeda, Pak Ibu ya. Oke, Bapak dan Ibu, izin stop screen. Iya, Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup, ada yang ingin didiskusikan, Bapak dan Ibu? Silakan. Bertanya boleh, Pak? Boleh, silakan Ibu. Kan tadi itu kita membuat contoh ya. Ya, betul. Yang mau kita buat itu sama atau versi kita sendiri atau pilih terus dianalisa? Iya, tentu Bapak dan Ibu silahkan membuat sendiri sesuai dengan tantangan apa saja yang Bapak Ibu temukan, Ibu. Terus untuk solusinya, ini dianalisa modelnya SWOT atau analisa lapisan atau seperti yang tadi aja? Boleh seperti yang tadi Ibu, silahkan. Kalau Ibu mau mencoba dengan metode yang lain, silahkan boleh Ibu. Oh gitu. Iya. Ya, soalnya kan kalau yang model analisis SWOT kan berarti dia masalah satu, solusinya kan kita melihat kekurangan kelebihan dari di kelas itu gitu kan. Ya. Kalau tadi kan solusi banyak tapi kan secara general aja. Iya, betul. Silakan Ibu, boleh seperti tadi, boleh mau analisis SWOT, boleh, silakan Ibu. Oh gitu. Jadi bebas ya? Bebas, silakan. Iya. Makasih Pak. Iya, sama-sama Ibu Hadijah. Bapak dan Ibu yang lain silakan, ada yang tanyakan? Izin bertanya Bapak. Boleh, silakan Pak Dani, ya. Dani, ya betul. Silakan. Untuk yang tugas sebelumnya yang kami baru gabung Bapak, ini nanti apakah kami masih bisa mengerjakan atau kita lanjut untuk yang sesi ini? Jadi kegiatan yang sebelumnya kita mungkin ketinggalan, jadi akhirnya nggak bisa. Iya, betul. Untuk satu tugas yang sebelumnya, jadi tugas itu sudah ada 2 berarti Pak ya. Ini tugas yang kedua dan tugas yang pertama. Insya Allah nanti saya share di grup Bapak dan Ibu ya. Mohon maaf bagi Bapak dan Ibu yang sudah bergabung duluan, mohon maaf saya share kembali materi dan tugas untuk pertemuan 1 dan kedua. Jadi untuk pertemuan 1
itu tidak ada tugas, belum ada tugas, hanya menyampaikan program dari PKH ini, termasuk jadwalnya seperti apa. Yang di pertemuan kedua baru ada tugas Bapak. Insya Allah nanti di-share di grup. Dan silakan nanti Bapak tugasnya, Bapak dan Ibu upload di Google Drive, nanti linknya saya bagikan kembali. Silahkan masukkan ke folder Bapak dan Ibu. Iya. Nanti ada folder Bapak dan Ibu masing-masing. Kalau belum ada, mohon maaf, mungkin belum dibuatkan. Nanti insya Allah menyusul Bapak Ibu ya. Deadline-nya Bapak? Iya. Untuk deadline, apakah ini ada keluasan atau harus nanti malam misalnya? Iya, tentunya lebih cepat lebih baik Bapak, agar saya mudah untuk melakukan penilaian dan koreksi kalau ada koreksi, sehingga Bapak ada waktu untuk menyempurnakannya. Iya, kalau deadline-nya saya tunggu sampai tanggal 16 Juni Bapak Ibu ya. Masih lama, tapi mohon untuk tidak mengakhirkan. Karena saya khawatir nanti tugas Bapak dan Ibu tercecer, dan untuk penilaiannya saya agak kerepotan nanti. Ya, jadi lebih cepat lebih baik Bapak. Siap, matur nuwun Pak. Ya, sami-sami Bapak. Izin. Silakan Bapak Ibu. Izin Pak Ade. Boleh Bu Mahareni. Izin Pak Ade. Silakan. Saya mau bertanya. Gini Pak Ade, kan tanpa mengurangi rasa hormat, yang namanya ibu-ibu kan suka terbangun malam jam 2, jam 3. Kalau ngupload tugasnya malam boleh kan Pak ya? Boleh, silakan Ibu. Ya izin itu aja Pak. Ya, silakan. Silakan kapan saja boleh di-upload Ibu, silakan. Linknya terbuka, silakan sampai kapan, silakan, tidak dibatasi untuk waktu uploadnya. Silakan, ada lagi yang lain Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu sudah mengisi presensi? Ada yang belum? Pak, izin bertanya. Boleh, silakan Bu. Sejauh ini tugasnya baru 2 ya Pak? Betul. Terus tugas yang pertama itu rencana pengimbasan kan Pak ya? Ya, betul Bu. Baru rencana? Iya, rencana aksi pengimbasan. Oh iya, makasih Pak. Iya, sama-sama Ibu. Silakan Bapak dan Ibu. Sudah mengisi presensi semuanya Bapak Ibu? Sepertinya sudah ya. Ibu Yudia, ada yang tanyakan Ibu? Saya belum Pak. Belum mengisi presensi. Oke. Di chat ada Ibu linknya? Sudah didapatkan Ibu belum? Oh, belum, soalnya kan baru masuk barusan. Oh iya, baru masuk. Iya. Baik. Saya share lagi Ibu ya. Atau sebenarnya linknya sama dengan yang kemarin, boleh Ibu yang kemarin saja. Kalau masih ada di Ibu belum ya, Ibu ya betul, Ibu Yuni juga sudah bergabung dari kemarin-kemarin. Boleh di scroll ke atas di WA Group, sebenarnya ada untuk linknya. Kalau tidak, di sini di chat ini sudah di share juga. Iya, Bapak dan Ibu, mohon maaf, sebentar, izin sharing screen dulu Bu ya. Bentar, mohon maaf. Ya, Bapak dan Ibu, kalau tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, boleh ditutup kegiatan ini. Oke, Assalamualaikum. Ya, Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup, setelah kita tutup, mohon jangan dulu keluar dari Zoom ini. Kita akan sesi foto bersama dulu untuk dokumentasi Bapak dan Ibu ya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir di Zoom di pertemuan ketiga coaching klinik pendidikan keterampilan hidup di pertemuan ketiga ini. Insya Allah kita akan bertemu di Zoom
di pertemuan yang keempat, hari Senin jam 13 waktu Indonesia Barat, mohon bagi Bapak dan Ibu untuk berpartisipasi kembali di kegiatan pertemuan kelima hari Senin nanti. Terima kasih sekali lagi. Selamat melaksanakan kegiatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.